Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan selamat datang di Pesantren Mutiara Bangsa bagi santri baru. Ini asli dari Tawau semua ya. Ya, tapi walaupun kalian lahirnya di Malaysia atau di Tawau, tetap daerah asal kalian itu adalah Indonesia. Hanya kemarin yang ketika ada kunjungan TNI itu, harapannya tetap, dan ini juga harapan pengasuh dan seluruh asatid yang ada di sini, nanti kalau kalian sudah sukses, kalian tetap harus membawa nama baik negara kalian Indonesia. Nah, maka salah satu cara untuk membawa baik nama Indonesia itu adalah dengan bisa mengaji. Maka salah satu faktor kalian dipondokkan itu supaya kalian pintar, khususnya di dalam bidang agama. Dan di pesantren ini ada dua-duanya, ada agama ada, kemudian non agama juga ada, SMK itu. Jadi kalau kalian bisa sukses di sini luar biasa. Ilmu agamanya kalian dapat, dunianya juga kalian dapat, SMK-nya. Maka yang sering kali saya tekankan kepada seluruh santri yang ada di sini, minimal kalian di sini 3 tahun, kemudian lulus dari Mutiara Bangsa, ini sudah lancar baca Qurannya, minimal lancar bacanya. Karena sampai detik ini ada kelas 3 yang masih tilawati. Tilawati itu sama dengan Iqra lah. Jadi mereka itu ada yang 3 tahun di sini bahkan lebih baru tilawati 4-5. Nah, khawatirnya saya nanti kalau mereka sudah jadi alumni, kemudian nanti tiba-tiba ada yang nyuruh suruh ngaji, kemudian kalian mau alasan apa? Masa kalian mau bilang, maaf pak saya masih tilawati, sedangkan kalian sudah lulus SMK? Kan nggak mungkin alasan seperti itu kan. Nah, maka target minimal kalian di sini ini selama 3 tahun minimal ya, baca Qurannya harus lancar. Target minimal itu. Ya kalau kalian SMK-nya sukses itu bagus. Cuman kalau tidak diimbangi dengan pesantrennya kalian gak sukses, itu kalian parah. Maka dimanapun kalian nanti harus ngaji, di kelas yang ngaji, di asrama dijadwalkan ngaji, kemudian apalagi di musola. Ya kalian ngaji di musola itu. Karena saya kadang ngelihat santri itu nggak tahu, kalau kata nyanyian itu entah apa yang merasuki kalian. Kok bisa-bisanya malas untuk ngaji, itu saya nggak habis pikir ini. Padahal ngaji itu sehurufnya kan dapat 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu hurufnya itu menghadirkan 10 kebaikan. Cuman kalau sudah enggan, malas untuk baca, ya jangan ada harapan nanti Al-Qur'annya memberikan pertolongan atau syafaat. Jadi saya harap kita semuanya, bukan hanya sebagai seorang santri, sebagai seorang muslim, kita harus rajin baca Qur'annya, minimal baca. Baru nanti kalau kalian sudah lancar, di sini ada tahfidz, ada program tahfidz. Jadi kalau kalian mau fokus menghafal Quran ada di sini. Dan 3 tahun itu sangatlah hafal. 3 tahun ini. Saya mondok juga 3 tahun. Saya menghafal 18 bulan selesai, 1,5 tahun. Dan saya sama juga sekolah sama dengan kalian. Saya SMA seumuran kalian ini, baru saya di pesantren. Saya sekolah juga sama, karena dulu nggak ada full day, sekolahnya dari jam 7 sampai jam 12 sama sekolah. Tapi saya sambil menghafal Quran, sambil belajar kitab. Ya dalam kurun waktu 3 tahun itu kalian bisa hafal Quran iya, kemudian bisa baca kitab minimal bisa lah walaupun sedikit-sedikit, apalagi kemudian nanti kalian bisa memahami, itu luar biasa. Sehingga nanti kalian ketika mau lanjut kuliah itu enak, nggak mulai dari nol. Nah, maka juga yang harapan yang lain yang saya inginkan kepada kalian, jangan sampai terkontaminasi dengan lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Ya kalau nanti ada yang melakukan pelanggaran di sini, misalkan merokok biasanya,
Di sini merokok jelas dilarang, cuman masih banyak yang merokok sembunyi-sembunyi. Bahkan ada juga yang terang-terangan jalan di asrama itu ada. Cuman yang harus kalian ketahui, kalian jangan sampai ikut-ikut. Jadi niat kalian dari awal kalian berangkat sampai dengan ke sini, sampai kalian nanti menjadi alumni, niat kalian harus tetap seperti sedia kala. Syukur-syukur niat kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai terombang-ambing. Kalau kata Qur'annya itu, ini kalau dianalogikan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala menyembah saya dengan keadaan keraguan-raguan, maka ketika ia memperoleh suatu kebaikan, dia akan tenang hatinya. Namun ketika ia diuji dengan suatu keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah goyah karena pendiriannya tidak kuat. Makanya saya harapkan kepada kalian, pendirian kalian harus dikuatkan sehingga kalian tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Walaupun di sini pesantren, paham ya? Ya. Ini sekarang saya ingin kalian baca Al-Qur'an, nanti akan saya tes satu persatu supaya saya tahu tingkat bacaan kalian itu di mana, sehingga nanti saya mudah menentukan kalian nanti di kelas ini, kelas ini, kelas ini. Karena di sini ada tilawati 1 sampai dengan tilawati 5, kemudian ada yang Al-Qur'an juga. Dan ngajinya pagi setelah sholat subuh di musola. Dan semuanya wajib nanti diabsen. Bagi yang tidak ngaji nanti kena pelanggaran. Jadi ini semua ini demi kalian. Jadi kalian dikatakan sukses kalau kalian lebih baik daripada sebelumnya. Ya, saya harap pertama siapa, silakan, terserah siapa saja. Jadi kemampuan kalian sendiri sudah tahu, dan saya yakin kalau kalian sudah tahu dari awal, dan kalian beruntung karena kalian sudah di pesantren. Berarti ini kesempatan kalian di sini selama kurang lebih 3 tahun, kalian pasti bisa. Di sini banyak ustadz-ustadznya yang ahli di bidangnya masing-masing. Ada Ustadz Sofwan yang di sini, yang di sebelah tadi. Beliau itu bisa irama banyak, ada lebih 10 irama itu beliau bisa, pandai beliau. Di samping hafal Quran juga iya, dan beliau juga memiliki banyak irama, banyak langgam. Kalau ngaji, kalau kalian mau belajar lagu atau langgam bisa ke beliau. Ada yang di sini juga pintar bahasa Arabnya. Ada di sana tadi Ustadz Hanifnya. Dia ada macam-macam, banyak lah. Makanya kalian nanti tinggal minta bimbingan ke ustadz-ustadz yang kalian inginkan itu, supaya kalian pulang dari sini tidak nol lagi. Jadi walaupun kalian masih terbata-bata, jangan sampai berhenti ngaji, tetap diasah. Orang yang baca Qur'annya itu masih terbata-bata, itu memiliki 2 pahala. Orang yang baca Qur'annya lancar, itu pahalanya 1, cuman walaupun 1 itu istimewa. Orang yang baca Qur'annya terbata-bata, kata Nabi, al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Qur'annya pandai, dia akan didampingi oleh malaikat pencatat amal yang baik-baik. Dia akan bersama dengan para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi falahu ajran. Orang yang baca Qur'an kemudian masih terbata-bata, yatata'ta, itu dia falahu ajran, pahalanya 2. Pahala pertama dia sudah baca, jadi uniknya Quran itu kalian baca sudah berpahala. Kemudian pahala yang kedua, kalian sudah berusaha supaya kalian tidak salah.
walaupun ujungnya kalian masih terbata-bata. Tapi keistimewaan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, kalian baca saja sudah berpahala. Kalian cari kitab selain Al-Quran yang baca berpahala. Kalian mau baca hadis, baca saja masih belum berpahala. Al-Quran baca kalian sudah berpahala. Makanya kalau kalian sehari semalamnya sudah tidak baca Quran, rugi. Dan sekali lagi pergaulannya dijaga. Nanti kalau sudah kembali semua santri di sini, barulah nanti. Kalau sekarang sifat asli kalian saya masih belum tahu, karena kalian masih baru-baru. Baru nanti kalian di sini sudah 3 bulan, 4 bulan, baru sifat asli kalian itu akan kelihatan. Kalau sekarang kan masih seperti ini. Ya paham ya? Nanti akan saya umumkan siapa saja yang tilawati 5, karena semuanya harus tilawati. Nanti akan saya umumkan kalau sudah masuk. Dan nanti kalian ngajinya dengan kawan kalian sendiri. Jadi kawan kalian nanti yang ditilawati, untuk yang Al-Quran nanti ke saya, ada yang ke pengasuh, kemudian nanti insya Allah juga ada yang ke Ustadz Sofwan sama Ustadz Hanifnya. Ini untuk yang Al-Quran. Ya saya kira itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya harap semuanya semangat untuk bekal kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Al-Quranul Karim.